Ya, selamat pagi dulur-dulur semua, salam dunia pertanian. Ya, kali ini kita melakukan pembajakan lahan atau penggemburan tanah kembali. Setelah kemarin kita menanam jahe, jadi di sini kita menggunakan traktor ladang. Ini traktor ini berbeda dengan traktor yang untuk bajak sawah ya. Karena di sini dia memakai kuku-kuku di rotari bawahnya itu. Jadi sistem kerjanya menggemburkan tanah. Jadi kalau kita memiliki analisanya, lebih bagus menggunakan traktor daripada mengupahkan ke orang-orang. Karena ditengok dari hasil gemburannya, tanah yang digemburkannya ini lebih halus daripada yang dicangkul. Ya, satu lagi, kalau dicangkul pun kedalaman atau kegemburan tanahnya tidak rata. Karena tahu sendiri ya, untuk yang biasanya ngupahin orang itu paling kuat untuk kerja di lahan itu 2-3 jam. Jadi semakin lama tenaganya memang akan habis. Jadi kalau kita memakai mesin ini, gemburan tanahnya bagus, dan juga dari segi pengupahan orang untuk penggemburan lahan, ya paling tidaknya beda-beda 200 ribuan. Sebanyak lahan yang kita apakan ini, dengan mengupahkan orang 5-7 orang untuk di lahan selebar ini. Jadi nanti ini kita gemburkan, nanti juga perlu tenaga orang-orang sekitar 5-7 orang untuk membuat bedengan. Jadi ini istilahnya permajaan lahan. Nah, di sini kita lihat yang akan dihaluskannya, di sini cukup luas. Jadi ini targetnya bisa dikejar untuk hari ini. Jadi nanti malam kita bisa mencari orang-orang yang akan kita upahkan untuk membuat bedengan, karena di sini kita akan menanam jahe kembali. Ya, kita akan review ya bagaimana cara kerja dari mesin ini. Memang nanti suaranya agak cukup bising. Ya, bagaimana hasilnya bisa sobat pertanian tengok sendiri. Karena kami ini yang bekerja di sini termasuk kategori masih muda. Ya, sebaiknya sebelum dilakukan penggemburan tanah ini, terlebih baiknya membuang semua yang bisa menghalangi perputaran rotari dari mesin ini. Cakar-cakar rotarinya ini nanti bisa patah seperti kayu atau dari pangkal-pangkal pohon-pohon. Ya, kerjanya cuma mengarahkan mesinnya supaya tetap pada jalurnya. Bisa ditengok sendiri bagaimana dalam tanahnya.
Ya, tadi itu saya tengokkan bagaimana cara kerja dari rotarinya. Dia itu menggunakan cakar-cakar baja. Jadi tanahnya itu memang digemburkan sampai ke dalam. Kedalaman pencakarannya itu sekitar 15 cm. Ya sobat pertanian, kali ini kita tengok hasil yang digemburkan. Gemburannya sangat memang enak saat kita lihat. Hasilnya rapi. Dan juga hasil gemburannya itu juga istilahnya nanti saat kita menanam tumbuhan yang kita tanam itu memang hasilnya lebih baik. Karena dia menyebarnya lebih lebih bagus untuk perkembangan. Misalnya kita tanam di sini jahe, karena tanahnya itu tidak keras, jadi pertumbuhan dari bibit jahenya itu sempurna jadinya. Ya, kalau sistem pembajakannya ini atau penggemburan tanah ini, sistem hitungannya per meter. 1 meter di sini kali 300 rupiah untuk 1 meter kali 1 meter. Kalau kita inginnya dibedengkan juga bisa, kita akan menambah 100 rupiah per tiap meternya. Jadi seperti itulah perkaliannya. Nanti setelah selesai ini dibajak semuanya atau digemburkan, jadi kita akan mengukur panjang dan lebar tanahnya, jadi dihitung kali-kalinya dan baru dikalikan berapa hasil yang didapatnya, berapa upah yang akan kita bayarkan. Nah, jadi seperti itu saja cara kita menghitung jumlah atau biaya dari penggemburan tanah ini. Ini mesin mereknya Yanmar. Ya, mungkin kalau perbandingannya lebih enak memakai ini daripada traktor yang besar itu, karena biayanya lebih irit kita menggunakan mesin ini. Ya, seperti itulah ya lur cara putar mesin ini. Mesin ini juga ada gigi tarik mundurnya. Untuk mundur juga bisa. Karena di sini cukup lapang, jadi mudah untuk perputarannya. Tidak perlu pakai gigi mundurnya. Bagi yang di pertanian mungkin sudah tahu alat-alat seperti ini, alat-alat bajak tanah ini.
karena masih banyak alat-alat jenis-jenis pertanian lagi, tapi juga tergantung fungsinya. Karena ada juga traktor yang besar tapi masalah pembiayaannya, terkendalanya cuma di situ. Jadi alat ini atau traktor yang jenis yang kecil ini seperti mesin bajak sawah ini, pembiayaannya lebih murah daripada yang traktor yang besar itu, traktor yang mirip-mirip John Deere dan yang lain itu. Jadi ini cukup efisiensi lah untuk dibawa ke lahan-lahan yang sulit dijangkau, atau istilahnya mobil-mobil kecil saja yang bisa masuk, atau jalan-jalan setapak. Tapi kalau alat-alat pertanian yang besar itu agak susah. Kalau bisa itu cuma di pinggir jalan seperti itu saja. Ya, mari kita coba ya lor, berapa kedalamannya yang diapakan. Karena ini cukup dalam. Ini kan yang paling tinggi. Nah, masih jauh ke dalam. Baiknya kita coba pakai berapa kedalamannya. Ini yang paling tinggi ya lor. Belum lagi yang di sini. Lebih dalam lagi. Jadi untuk peremajaan tanah ini memang sangat perlu. Kalau kita mengupahkan orang ini mungkin selesainya 2 hari. Mungkin hitungannya mungkin tahulah, yang biasa ngupahin orang biasanya tahu hitungannya. Ukuran lahan segini untuk 5 orang berapa hari, mungkin tahu. Ini efisiensi saja karena kita kejar target untuk tanam kembali lebih cepat. Karena alat ini sedang ngetrennya di tempat saya ya loh, karena hasil kerjanya bagus, biayanya cukup terjangkau lah. Untuk petani-petani pemula pun juga sangat dianjurkan seperti ini. Tapi kita yang punya lahan sebaiknya juga membersihkan lahan kita terlebih dahulu, supaya memudahkan kerja orangnya dan juga hasilnya cukup optimal, hasil gemburannya optimal. Ya, inilah hasilnya ya sobat pertanian. Yang ingin bertani boleh dicoba juga memakai alat ini. Ini telah melakukan penggemburan setengah lahan. Tadi tinggal sedikit lagi ke pinggir, tapi masih separuh lah ukurannya. Karena lahan ini seperti kapak. Nah, inilah hasilnya alam. Bisa dulur-dulur tengok semua yang telah digemburkan atau dibedengkan. Dan yang ini yang belum. Jadi nanti kita lihat setelah hasilnya selesai. Karena hari sudah waktu istirahat. Ya, dan hampir selesai ya lur, seperti inilah sebelum habis, sebelum kita lakukan proses pengukuran. Dan inilah lahan yang kita gamburkan atau bajak.
Nah, mungkin di sini kurang kelihatan. Kita akan pindah ke ujung. Nah, inilah dia hasil yang dilakukan penggamburan. Ya, inilah dia hasilnya. Kalau untuk tanam jagung ini sangat bagus karena langsung kita apakan, langsung tinggal kita tanam, dan nanti akan kita ukur berapa ukuran lahan dan juga untuk menentukan upah yang kita berikan. Ya, hasilnya sangat rata, bagus sekali. Ya, inilah dia penghabisannya. Cukup memakan waktu 3 jam. Ya, kalau dibandingkan dengan mengupah orang mungkin ini 2 harian. Kalau pakai alat ini cukup 3 hari, 3 jam saja. Ya, dan selesai. Nah, inilah dia proses pembersihannya dari tanah-tanah. Ini adalah debu-debu tanah yang menempel. Ini dia bagian rotarinya. Inilah dia mata-mata pisaunya. Ini roda bantu ketika berada di jalan biasa supaya mata pisau ini tidak turun. Ya, tanahnya juga cukup banyak yang menempel, jadi pembersihannya juga cukup agak lama. Supaya nanti pas dicuci tidak menyusahkan saat dicuci. Kalau bisa habis tempur langsung dibersihkan. Pembersihan pada roda bantunya.
Ya, proses pengukuran lahan. Bara. 36. Panjang ini 26 meter. Ya, kita lanjutkan ngukurnya yang lebih jauh. Lari. Lari. Panjang ini 54 meter. Berarti ukurannya 26 kali 54 meter. Dan nanti kita buatkan analisanya. Berapa kalinya. Alam, dari ginjay.